Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga Nusantara. Ong wilahing jati nuhune ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya selalu kondisi prihatin karena dalam perjalanan hidup tentunya hidup itu ora perlu dipikir tapi perlu mikir. Yang saya maksud pikiran itu semestinya digunakan untuk membantu petuah atau petunjuk dari Tuhan. Lalu sekarang itu pikiran pada mendominasi lah, saking pikiran lebih mendominasi daripada petunjuk. Sekali lagi yang perlu diperhatikan, sekarang pikiran itu lebih mendominasi dalam langkah hidup dibandingkan petunjuk hidup. Yang saya maksud demikian, orang menganut aliran tertentu, saya nggak mengatakan agama ya, aliran ketuhanan apapun ya, baik itu yang disahkan maupun yang tidak disahkan itu banyak, namun pemakaiannya atau penerapannya itu terlalu banyak menggunakan logika. Lah, saya kecenderungan akan mengatakan bahwa kalau yang saya tahu dari kata guru saya itu bahwa 80% semestinya kita berserah diri kepada petunjuk ya, lalu 20% itu untuk melaksanakan petunjuk. Namun sekarang 80% itu pemikiran, 20% itu petunjuk. Lah, sehingga timbullah hal-hal yang kurang semestinya pada langkah-langkah hidup kita semua. Ya, saya tidak mengatakan si A, si B, itu tidak menuding si A atau si B atau si C. Namun prakteknya sekarang kebalikannya. Semestinya umpama saya berpegang teguh kepada agama ya, agama tertentu umpamanya Islam atau Kristen ya. Lalu saya semestinya 80% saya itu mengacu kepada petunjuk yang tertera dalam agama itu, lalu 20% itu pemikiran untuk membantu terwujudnya sebuah petunjuk itu gitu loh. Petunjuk itu baik petunjuk dalam kemaslahatan maupun petunjuk pribadi ya. Petunjuk itu kan ada dua. Untuk kemaslahatan otomatis kita mesti memikirkan umat ya. Untuk pribadi semestinya kita memikirkan mau tidak mau raga ini itu perlu sesaji diri. Kalau menurut saya itu sesaji diri ya sesaji, minum itu diantaranya adalah sesaji diri. Lah, untuk kali ini saya akan sedikit mengkritisi ya, bukan mengkomentari, memberikan pandangan bahwasanya saya mendengar banyak orang itu seolah-olah berlomba keturunan. Yang saya maksud itu ya kemarin itu ini loh keluarga besar wali, keturunan wali ya, dan itu bisa dilihat di YouTube. Ini loh keturunan Habib ya. Habib itu keturunan ya. Habib itu intinya keturunan Nabi lah intinya. Lah, Nabi itu banyak. Loh, saya pun juga keturunan Nabi kan. Nabi Adam gitu loh, ya kan? Nah, saya juga keturunan Nabi Adam. Lah, lalu yang dalam hal ini saya sedikit mengatakan itu adalah mungkin yang dimaksud keturunan Rasulullah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sementara ini di Indonesia kan jumlah penganut agama Islam itu kan 90% di atas kertas, walaupun prakteknya juga belum tentu juga. Mengapa demikian? Kita harus berani mengatakan kalau Indonesia itu manusianya itu enggan ribet itu ya, terutama orang Jawa, daripada nanti dituding A, dituding B, dituding yang tidak pas ya. Pada umumnya sekarang itu ya agama Islam ya mengikuti agama Islam gitu loh. Lalu nanti kalau ada Kristen lagi, mungkin orang Jawa khususnya, orang Nusantara pada umumnya ya mungkin agama Kristen. Kalau dulu Hindu ya mungkin Hindu lah. Ini artinya saya mengatakan mengapa ada kemungkinan ke arah agama yang lain, karena di sisi lain itu kan merupakan sebuah kalau saya bilang ada kemungkinan agama lain, mungkin karena zamannya kan, zaman itu kan bisa berubah. Yang saya maksud, saya tidak mengatakan yang lebih-lebih, taruhlah bisa jadi kalau dulu
masa Majapahit itu katanya Hindu apa Buddha katanya. Namun sesungguhnya Indonesia itu sudah, khususnya Jawa, sudah punya ageman tertentu, yaitu Kapitayan lah. Ini yang mendominasi adalah Kapitayan. Lah saya akan sedikit mentertawakan, itu mungkin jelek ya atau penghinaan, tapi saya itu menyayangkan dengan adanya sekarang saling klaim saya keturunan wali, saya keturunan nabi, saya keturunan ini, yang ujung-ujungnya kan pingin terhormat, pingin mendapat label tertentu, pingin lebih diaji-aji, kepingin lebih bisa mudah golet pangan cara kasar. Ini arahnya ke situ ya, arahnya ke situ lah. Kalau enggak kena apa itu diperebutkan ya, dengan deklarasi A, deklarasi B, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sementara orang yang seperti kami ya aliran Kapitayan, dalam KTP pun kami ya Islam, namun Islam Kapitayan lah. Ini taruhlah daripada ribet saya Kapitayan nanti dianggap orang musyrik dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kami sendiri kalau orang ngomong itu ada yang mengatakan Islam KTP ya boleh lah. Namun yang jelas kami tidak menentang aliran ajaran agama apapun. Namun dalam kali ini saya mengatakan banyaknya orang yang berebut nasab ya. Nasab itu ya kata kiai saya itu keturunan lah kurang lebih. Saya mengklaim adalah nasabnya turunan wali, saya dari Sayyid, saya dari Syarif dan sebagainya. Menurut saya itu apakah kita tidak malu pada diri kita sendiri? Kita loh ya, bukan kamu. Kalau kamu kan berarti saya menghinakan dia. Apakah kita tidak malu kepada diri kita sendiri di depan Tuhan kita sendiri di muka bumi ini? Sedangkan semua itu menurut kami bukanlah sebuah jaminan. Semua itu menurut kami adalah bukan sebuah jaminan. Lah kalau dalam ketentuan Jawa ya itu agomo ageme ngaji, artinya orang, menurut saya tafsirnya agomo itu ya ageman. Ageman itu ya tindak tanduk yang menunjukkan ke arah kebajikan, yang bisa memberi pengayoman, yang bisa tutur uwur sembur lah. Inilah mungkin di antara orang yang bermanfaat di muka bumi ini. Namun walaupun kita itu turunan nabi lah, turunan apa, saya sendiri juga turunan Nabi Adam kalau nggak keliru begitu kalau dalam sejarah umum ya. Saya keturunan nabi ya, artinya saya ya Habib tapi dari Adam gitu loh ya. Kita semua itu Habib tapi dari keturunan Adam gitu ya. Ya ini yang saya maksud, bukan berarti saya melecehkan loh, tapi sudah tidak saatnya sementara sekarang genderang perekonomian, genderang sosial ya, artinya sekarang bukan rahasia umum lagi kalau negara kita itu sudah krisis berkepanjangan dari segi moralitasnya, dari segi ideologinya, politiknya, sosial, budayanya. Sudah bukan saatnya lagi. Sedangkan yang mendirikan negara kita, negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah para pejuang 45. Semestinya kita berpikir lebih jauh terimplementasinya Pancasila yang sesungguhnya ya, Pancasila yang sesungguhnya. Pancasila yang kalau dalam kemarin kita dengar masa Orde Baru itu ya Pancasila terlaksana secara murni dan konsekuen lah. Ini sudah saatnya kita kembali, kita betul-betul sungguh-sungguh dalam mengimplementasikan Pancasila sehingga kita tidak sia-sia dalam menjadi bangsa dan negara. Lah panutannya apa kalau ada yang mengatakan Pancasila itu bukan wahyu ya katanya. Menurut saya wahyu itu ada ukurannya. Kita tidak berbicara wahyu kenabian, namun kita berbicara wahyu kenegaraan. Di mana wahyu kenegaraan saya yakin pada saat itu melalui Bung Karno dan kawan-kawan, kalau mengatakan Bung Karno saja juga keliru ya, turunlah wahyu Pancasila sehingga bisa memerdekakan Indonesia. Nah, sekarang bagaimana kita berpikir Pancasila ini bisa diterapkan secara sungguh-sungguh. Sekilas saya akan mengatakan ya, bahwasanya Pancasila ini yang ke satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu wajib manusia berketuhanan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan, orang berketuhanan mestinya berperi kemanusiaan. Lalu apa buktinya orang berperi kemanusiaan? Tentunya mesti mau bersatu atau persatuan Indonesia ya. Lalu apa buktinya orang bersatu? Ya tentunya orang bersatu itu mau bermusyawarah. Kalau nggak mau musyawarah, ibaratnya Mas Nanang dengan saya, namanya nggak bersatu dong, ya kan? Lah itu sebuah bukti. Untuk apa bermusyawarah? Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Kalau saya memang sengaja saya mengatakan mengapa kesejahteraan sosial bukan keadilan sosial, sebab saya sering mengatakan bahwa keadilan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Nah, namun kalau kita mewujudkan kesejahteraan, niscaya kita tidak ndodos rasa ya. Artinya tidak bertentangan dengan perasaan kita bahwasanya hidup itu mana mungkin manusia itu bisa mengadili manusia, mana mungkin manusia itu bisa mengadili alam raya ini. Jadi lebih tepatnya mungkin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, kalau Pancasila mudah dijabarkan ya, satu ketuhanan yang Maha Esa. Apa buktinya orang berketuhanan ya? Tentunya harus berperi kemanusiaan. Lalu apa buktinya orang berperi kemanusiaan? Tentu mesti melakukan persatuan atau bersatu. Apa buktinya orang bersatu? Kalau mau musyawarah. Musyawarahnya itu apa? Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi intinya dalam kali ini, ojo podo rebut keturunan. Ngisin-ngisini ya, termasuk saya gitu loh. Ya cukup diketahui kalau sekilas sepintas selalu nggak masalah lah. Kayak saya kadang juga mengatakan saya juga orang terah gitu. Namun apa yang saya banggakan dari leluhur kita, kalau kita tidak bisa melakoni kesempurnaannya leluhur itu. Saya rasa demikian. Terima kasih.